Pemirsa Sarga.co, pelopor ekosistem pacuan kuda di Indonesia ini bekerja sama dengan Metro TV dan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau PP Pordasi meluncurkan kalender event pacuan kuda dengan tema The Race of Rising Stars. Nah, bukan sekadar event olahraga, acara ini juga akan memberikan pengalaman lebih terkait dengan tradisi, budaya, dan juga tentunya talent-talent muda Indonesia di bidang olahraga pacuan kuda ini. Dan bagaimana sih pemirsa keseruan rangkaian kegiatannya serta apa saja ya yang bisa dinikmati, kita akan bahas karena event ini akan mulai diselenggarakan di bulan Februari tahun ini. Sudah hadir di studio bersama kami Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau PP Pordasi, Mas Aryo Joyo Hadikusumo, dan juga Vice President Marketing dan Operations Sarga.co, Mas Kevin Jonathan Van Houten. Selamat pagi Mas Kevin dan juga Mas Aryo, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Terima kasih sudah hadir di Metro TV. Kita bahas soal The Race of Rising Stars. Nah, ini kan event tahunan yang paling ditunggu-tunggu oleh talenta-talenta muda, utamanya juga atlet berkuda. Apa sih The Race of Rising Stars, Mas Kevin, boleh dijelasin? Jadi kalau misalnya ngomongin The Race of Rising Stars itu sebenarnya rangkaian kalender yang Sarga bikin di tahun ini, tema campaign yang kita bikin di tahun ini yang bekerja sama juga dengan pengurus pusat Pordasi. Gitu kita bakal jalan bareng-bareng di tahun ini. Itu adalah rangkaian kegiatan kita sih sebenarnya tahun ini untuk kembali lagi membenahi dan mempromosikan pacuan kuda di Indonesia. Karena sebenarnya pacuan kuda Indonesia ini udah ada kan. Cuma memang Sarga masuk, Sarga juga ingin mempreserve, juga ingin merapikan lagi, mengembangkan lagi secara profesional sih. Gitu di Sarga.co ini. Jadi rangkaian acara juga, tapi nggak cuma acara aja, tapi kita juga ingin mengembangkan lagi sih tradisi budaya berkuda, karena yang ikut di sini adalah talent-talent asli Indonesia juga. Jadi kita juga merenangkan itu sih. Oke, jadi memang ada competition-nya, tapi ada rangkaian acara lainnya. Boleh dijelasin dari The Race of Rising Star ini konsepnya akan seperti apa? Oke, kalau misalnya ngomongin konsep, balik lagi namanya juga The Race of Rising Star. Rangkaian acaranya ada 10 acara pacuan berkuda. Jadi pacuan kudanya itu akan ada 10 rangkaian acara. Gitu akan tersebar juga, mungkin tempatnya juga nanti ada di sekitaran Jawa dan juga di luar Jawa, misalnya seperti itu. Tapi di antara 10 rangkaian pacuan kuda ini, kita juga akan bikin 5 konser musik. Untuk menghibur warga sekitar juga, di mana tempat kita setelah race kita bikin juga konser musik. Seperti itu sih. Jadi penggabungan antara sports dan juga entertainment. Jadi sportstainment. Jadi bukan hanya untuk event berkuda aja, tapi ada event-event lainnya yang juga mungkin memeriahkan acara ini. Nah, dari PP Pordasi, Mas Aryo, melihat adanya Sarga.co dan juga konsep The Race of Rising Star, seperti apa PP Pordasi melihatnya? Ya, kebetulan sebagai Ketua Umum Pordasi, tugas saya adalah mengembangkan olahraga berkuda di Indonesia. Secara keseluruhan, termasuk kudanya, jokinya, ridernya, wasitnya, trek pacuannya, sehingga kualitas lebih baik. Baik itu pendapatan bagi rider atau jokinya, pendapatan buat pemilik kuda, karena untuk kuda kan ya beda dengan motor. Kalau motor nggak bisa perlu dikasih makan, kuda harus dikasih makan terus. Perawatan ekstra. Jadi perlu pendapatan lebih banyak bagi pemilik kuda, dan tentu saja biar kualitas acaranya bagus, wasitnya harus dikembangkan. Nah, untuk melakukan semua ini, kami dari Pordasi sangat apresiasi terhadap perusahaan seperti Sarga.co yang bisa memberikan nilai lebih. Karena sebagai organisasi olahraga seperti layaknya PSSI atau Perbasi, tugas utama kita adalah mengembangkan olahraganya secara keseluruhan. Sedangkan untuk mencari uang seperti agar prize money yang lebih besar, perlu perusahaan seperti Sarga. Jadi kami sangat apresiasi ini. Oke. Tentunya apresiasi tertinggi untuk Sarga.co, karena memang ini juga yang memajukan lagi untuk event-event berkuda gitu ya. Iya, karena selama ini acara-acara pacuan, equestrian Indonesia kualitasnya bisa dibilang ya amatir dan tarkam. Untuk bisa naik ke jenjang berikutnya perlu investasi yang lebih besar lagi. Oke, nanti kita bahas lebih dalam lagi dengan The Race of Rising Star dan juga quality dari Championship Indonesia Horse Racing Championship yang sudah digagas oleh bersama-sama Sarga.co dan juga PP Pordasi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.
kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita masih bahas soal Indonesia Horse Racing Championship 2025 yang akan dimulai pada Februari ini hingga Desember nih Mas. A whole year, jadi ada 10 kompetisi yang akan nanti dipertandingkan begitu ya. Nanti seperti apa tahapannya Mas, boleh dijelasin? Apakah nanti ada finalnya atau seperti apa sih kalau untuk kompetisi pacuan kuda tuh? Jadi untuk kompetisi pacuan kuda di tahun ini, series of Rise of the Rising Star ini, kita itu 10 race starting di bulan Februari, kita off dulu di Maret, baru habis itu dari April terus sampai Desember, itu kita akan ada race setiap bulannya sekali. Seperti itu, dan race-nya itu terbagi antara 3 tier nih Mbak. Tier 3 itu yang paling, scope-nya paling kecil untuk tap-in-nya Sarga gitu kan, habis itu ada tier 2 dan ada tier 1. Nah acara puncak tuh di tier 1 tuh. Nah untuk yang tier 3 sendiri, itu kita akan bikin 5 acara setahun ini. Tier 2 itu kita akan bikin 4 acara setahun ini. Nah tier 3 itu total hadiah sekitar 300-400 juta. Untuk yang tier 2 itu sekitar 1 miliar. Wow. Gitu. Nah untuk yang tier 1 tier 1 itu bisa 2 miliar. Target kita sih seperti itu. Nah untuk tempat sendiri, tier 3 dan tier 2 itu menyebar di Jogja mungkin, di Salatiga Semarang. Lalu kita juga ingin melihat potensi-potensi lain seperti di Sulawesi atau tempat lain juga gitu kan. Tapi untuk yang di tier 1 kita akan fokus, semoga kita udah bisa bikin di Jakarta sih. Ya, Mas kita berharap untuk di situ ya. Amin. Oke, jadi ternyata ada tier-tiernya ya, dan ada itu tiernya. memang ada klasifikasi masing-masing gitu ya. Oke, nah yang terdekat ini adalah yang akan diselenggarakan lusa di gelanggang pacuan kuda Tegal Waton di Kabupaten Semarang, Salatiga ya. Nah ini gimana nih, nanti ada persiapannya seperti apa, lalu hadiah yang diperebutkan tuh berapa, dan mungkin berapa kelas yang dipertandingkan? Oke, mungkin kita jalan dulu dari berapa kelas yang pertandingan ya. Berapa kelas itu berarti berapa race yang akan jalan di hari itu. Di satu hari itu kita akan ada 18 race, 18 kelas berarti. Nah, total hadiah yang akan diperebutkan di acara besok itu ada di 380 juta lebih. Jadi total hadiahnya itu ada di situ. Lalu kuda yang ikut bertanding, itu ada 162 kuda. 162 kuda ini nggak ada, nama acaranya memang Jateng Derby, tapi bukan kuda-kuda Jateng doang nih. Kuda dari seluruh Indonesia datang ke situ untuk mendapatkan hadiah itu, trofi itu. Seperti itu. Jadi 162 kuda datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk datang di besok ini. Gitu sih. Jadi kalau kuda ini bukan ternyata memang dari Jateng aja. Kalau diselenggarakan di Jateng, aku pikir tuh kalau di Jateng ya dari Jateng aja. Ternyata enggak gitu ya Mas Arya, boleh dijelasin dong? Mungkin masih banyak masyarakat kita yang belum familiar dengan pacuan kuda, dengan olahraga ini. Boleh dijelasin seperti apa sih untuk kompetisinya? Ya, satu hal yang jujur membuat saya kaget sejak saya gabung di Pordasi, seberapa besarnya, seberapa banyak yang nonton, dan juga seberapa banyak kuda yang ikut serta. Tadi disebut 2 hari lagi ada hampir 200 ekor kuda yang bertanding. Yang orang tidak tahu adalah yang hadir itu berapa. Sebagai contoh saja, tahun lalu Piala 3 Mahkota seri 1 dan 2, di kedua acara itu combine, yang nonton ada 50.000 penonton yang hadir di acaranya. Nah, satu hal lagi yang mungkin banyak orang tidak tahu juga, pada PON, Pekan Olahraga Nasional 2024 lalu di Aceh dan Sumatera Utara, bisa nebak nggak acara yang penontonnya paling banyak yang mana? Yang full set? Yang paling yang tahu ya, pacuan yang kuda? paling besar itu adalah pacuan kuda di Takengon di Aceh. Hari pertama yang hadir 70.000 orang, hari kedua yang nonton 120.000 orang. Jadi ini menunjukkan seberapa besarnya sebetulnya minat di luar sana, di Indonesia, bahwa olahraga ini bisa dikatakan selain sepak bola adalah acara live sports paling besar penontonnya di Indonesia. Jadi ini salah satu tugas kami dari Pordasi adalah untuk memasarkan, untuk mempromosikan olahraga yang banyak orang-orang seperti di kota seperti Jakarta dan Surabaya tidak tahu bahwa this is a very big sports. Nah, tugasnya kami adalah bermitra dengan perusahaan seperti Sarga agar meningkatkan kualitasnya. Karena kan dari Pordasi kan uang kita terbatas, kita adalah organisasi non-profit. Perlu perusahaan seperti Sarga yang investasi ke acaranya agar kualitas acara bagi orang yang nonton itu, apalagi areal-areal VIP, tidak kalah dengan MotoGP atau Formula E. Dan menurut saya ya
kami sangat berterima kasih lah Sarga tahun lalu acaranya udah kualitas bagus. Semoga tahun ini lebih bagus lagi. Oke, jadi ternyata memang antusiasme masyarakat untuk melihat perlombaan pacuan kuda ini juga tinggi, terlihat dari PON, dari event-event sebelumnya. Dan satu hal lagi yang tadi diangkat oleh Kevin mengenai sisi sportainment-nya. Sportainment-nya, oke. Zaman sekarang, apalagi sejak pasca COVID dan juga pasca pandemi, di mana apalagi zaman sosmed, orang mencari experience, pengalaman baru, live experience yang mereka bisa sharing melalui sosmed atau lain-lain. Sehingga dari sisi tidak cukup kita mengembangkan olahraganya juga, kita harus mengembangkan ekosistem di sekelilingnya. Ya, dan kita sebagai Pordasi banyak keterbatasan. Kami bersyukur Sarga bisa menjadikan impian kita membuat bahasa Inggrisnya the race day experience-nya itu levelnya naik tinggi, sehingga waktu itu kita kaget juga sampai ada DJ, sampai ada live music, ada food and beverage, sehingga yang nonton bisa, ini luar biasa dari pacuan kuda dan olahraga berkuda di Indonesia. Mungkin ini satu-satunya olahraga yang dimana yang nonton tuh dari tukang bakso sama driver Gojek sampai orang-orang yang datang pakai private jet, semua datang di acara yang sama. Dan ini tidak ada olahraga di Indonesia, sepak bola, basket, volley, tidak seperti pacuan kuda yang punya kemampuan seperti ini. Yang menyatukan semua. Menyatukan semuanya dan orang enjoy acara yang sama. Race-nya kan tiap 20 menit. Jadi kita nonton sekali pacuan teriak-teriak 2 menit. Setelah itu istirahat, ngobrol sama teman, makan, minum, ngajak anak-anak ikut permainan lomba yang ada di lokasi. Seru lah pokoknya ya. All package entertainment. Tapi kalau untuk ngomongin standard quality, jadi sebenarnya kalau untuk championship atau untuk race turnamen itu seperti apa sih Mas? Kalau misalnya kita mau level up, apalagi kita kelasnya mau ke internasional gitu sama. Iya, ini adalah tugas utama Pordasi sebagai regulator maupun organizing body di Indonesia. Tugas utama kita adalah menjaga kualitas, baik itu dari kualitas track pacunya, baik dari kualitas wasitnya untuk menjaga agar menjaga keselamatan ya, karena ini olahraga yang rentan dengan kecelakaan. Kesehatan kudanya dan juga kualifikasi sertifikasi joki dan ridernya, paspor kudanya ini perlu juga. Ini adalah yang menjadi concern utama kita di Pordasi, meningkatkan semua itu, karena kalau kita membangun sport Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, masih bersama Mas Aryo dan juga Mas Kevin di sini. Mas Aryo, kalau kita bicara soal talenta muda atlet kita, atlet berkuda, itu seperti apa sih Mas sekarang kondisinya, dan juga mungkin kuda-kuda Indonesia ini untuk race itu seperti apa? Ya, kami dari Pordasi sangat berterima kasih bahwa sejak Sarga sekarang terjun ke dunia pacuan kuda, nilai-nilai kuda di Indonesia naik drastis sekali. Jadi kalau nggak salah 2 tahun yang lalu pecah rekor kita terjual, yaitu kuda yang bernama Sunlight Nagari, sekarang namanya jadi Dewa United, karena yang beli itu yang punya Dewa United dengan harga 750 juta, bahkan ada juga transaksi yang sudah nembus 1 miliar untuk 1 ekor kuda. Saya juga punya kuda juga, nggak semahal itu, duitnya belum ada. Jadi untuk dengan turunnya Sarga, dengan meningkatnya hadiah prize money yang disediakan oleh Sarga, sehingga nilai-nilai kuda pacu di Indonesia itu naik semua. Dan ini bagus buat owner,
buat breeder, buat mereka yang beternak kuda, peternakan dari Sulawesi Utara, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, semua pendapatannya naik. Jadi ini sangat bagus. Jadi dari kudanya semakin, karena nilainya semakin tinggi, price money semakin besar, mereka pakannya lebih berkualitas, kesehatan kudanya lebih terjaga. Kalau dari sisi jokinya, kita ada bintang-bintang terkenal bagi para fans pacuan kuda pasti kenal namanya Michael Soleran, Endet Rahmat, dan juga kita ada ada joki perempuan Akila. Jadi pacuan kuda ini salah satu dari segelintir aja olahraga di dunia yang dimana laki dan perempuan bertanding sama-sama. Ya. Tidak jadi dibedakan. Tidak ada segmennya sama sekali. Jadi kita senang sekali dengan promosinya Sarga, mereka juga semakin terkenal, pendapatannya semakin banyak, mereka bisa dapat sponsorship dan lain sebagainya. Dan ini bagus lah bahwa dunia olahraga berkuda bisa menjadi mata pencaharian bagi mereka yang terjun di dunia ini sebagai profesional. Oke, I see. Terakhir Mas, harapan untuk dari Pordasi sendiri dengan kalender event yang sudah dibuat, digagas di tahun ini dengan The Race of Rising Stars, apa? Silahkan. Iya, kebetulan kami dari Pordasi ini dulu kesulitan mencari sponsor karena acaranya satu persatu. Nah, dengan bantuannya Sarga, sekarang telah dijadikan satu paket selama setahun full. Tadi sudah disebut 10 race. Yang pertama adalah 2 hari lagi, yang terakhir nanti bulan Desember. Semua race ini ada konsepnya dan semua race ini karena dipaketkan jadi satu, sehingga kami dari Pordasi tidak perlu capek-capek nyari sponsor. Sarga sudah melakukan ini, ya saya juga terima kasih muncul di Metro TV untuk membantu promosikan olahraga ini. So ya luar biasa lah bahwa dengan rangkaian ini bukan hanya sponsor gampang mempromosikan, karena setiap sponsor ya bagi kita seperti Mayora, seperti juga ada mitra-mitra kita yang lain, mereka mereka juga mau mempromosikan acaranya dengan budget mereka sendiri. Pada saat yang bersamaan, ini lebih gampang juga untuk kita memastikan kalendernya jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga gampang bagi fans olahraga berkuda untuk tahu, oh kapan sih race berikutnya, sudah tahu dan sudah disetting, tidak perlu lagi kita gonta-ganti tanggal, udah fix. Oke, jadi memang sudah dijadwalkan, dan pemirsa juga atau fans dari olahraga berkuda ini udah langsung tahu nih mau nonton siapa, kapan, dan di mana. Iya, kebetulan kuda saya nanti juga turun 2 hari lagi. Mohon doanya agar Arceus ini juara nanti, nggak tahu. Semoga baik-baik aja. Terakhir Mas Kevin, bisa ditonton di mana sih nih masyarakat Indonesia untuk melihat atau menonton The Race of Rising Stars Indonesia Horse Championship ini? Oke, masyarakat Indonesia bisa banget nonton live kita, live streaming kita juga di Metro TV sebagai official broadcaster kami. Jadi terima kasih juga Metro TV, jadi bisa langsung live juga nonton di sini, jadi jangan sampai kelewatan. Jadi kita juga akan melivekan 6 dari event-event kita juga nanti gitu di sana. Selain itu juga ada di YouTube kita juga gitu kan, tapi selebihnya sih ada di sini sih. Jadi jangan lupa ditonton karena seru banget deh nontonnya. Kalau nonton online-nya seru, jadi siapa tahu satu hari bisa bareng-bareng sama kita nonton on-site gitu kan. Kalau bisa datang. Kalau misalnya warga Jawa Tengah nih, langsung datang ke Tegalwaton ya. Iya. Itu gratis kok. Gratis. Kalau mau berbayar ya ada tiket. Dan lokasi cuma 5 menit dari exit tol Salatiga. Dekat sekali. Oke, nanti kita ketemu di sana Mas Kevin. Siap. Juga Mas Aryo, thank you so much untuk hari ini sudah berbagi di Selamat Pagi Indonesia. Dan demikian pemirsa, saksikan juga Indonesia Horse Racing Championship 2025 di layar Metro TV tentunya hari Minggu 16 Februari 2025. Nah, perbincangan kali ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata saya Gadis Bianca pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.